Haleluya. Haleluya. Tuhan, saya sangat mengucap syukur pada Tuhan karena hanya karena kemurahan Tuhan, percayaan yang Tuhan berikan bagi kami di sini untuk melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala. Mereka tidak asing bagi kami, yang jujur kami anggap juga sebagai orang tua. Bapak Ibu yang jemaat lama di sini mungkin sudah mengenal kami berapa puluh tahun yang lalu. Berapa 22 Ibu Gembala ingat betul ya. Dan puji Tuhan, sebuah kebahagiaan, sebuah sukacita boleh ada di sini dan melayani di sini. Puji Tuhan. Undangan datang kepada kami 1 tahun yang lalu dan memang kami mengurut ya. Jadi ditulis dulu undangannya, baru kemudian kami isi, dan sebelumnya itu harus konfirmasi dulu. Jadi kami konfirmasi dan akhirnya bisa di hari ini, dan kami percaya inilah hari dan waktunya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya akan awali dalam pembacaan kitab Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Yang sudah dapat katakan amin. Kita berdiri dan sama-sama dengan suara yang keras saya rindu kita bacakan. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan fokus di Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Lembaga Alkitab memberikan judul atau konteksnya itu ketika Yesus memberitakan kematiannya, yang digambarkan dengan biji gandum yang ditanam. Kemudian kita akan mempelajari juga hubungannya dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Di situ kita akan dapati nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Haleluya. Saudara siap? Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu yang kita sudah baca tadi Bapak Ibu Saudaraku, jatuh ke dalam tanah dan mati. Ayat tadi adalah perkataan Yesus sendiri. Namun kalau kita melihat, nanti kita akan hubungkan dengan Filipi 2, Yesus bukan sekedar bicara, tetapi memberi teladan bagi saya dan saudara. Dan itu disaksikan oleh Paulus dalam tulisannya. Perhatikan Filipi 2 ayat 8. Di sana firman Tuhan berkata begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Yohanes 12:24 ayat 24, bahagian ini dulu kita perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya biji gandum tidak jatuh. Biji gandum itu jatuh dulu ke dalam tanah, dia mati dulu. Sehingga
ayat selanjutnya, di ayat 25, Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, itu mencintai nyawanya itu berarti mempertahankan hidup di dunia, mempertahankan sesuatu yang kita anggap itu sebagai sebuah kesenangan, sebuah jabatan, atau mempertahankan harta. Karena bukankah sebagian orang tidak ada kesenangan, tidak ada harta, buat mereka itu mati. Nah, hidup bagi mereka itu di dunia ini seperti itu, kesenangan, harta, jabatan, dan lain-lain. Nah, barang siapa mencintai semua itu, sesuatu yang mengikat, sehingga ikatan itu mempertahankan hidupnya di dunia, yang dia merasa hidupnya itu bisa dipertahankan dengan itu. Ketika dia begitu mencintai semuanya itu, ia justru akan kehilangan itu semua. Ia akan kehilangan, dalam pengertian di sini digambarkan sebagai nyawa. Tetapi kata firman Tuhan, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Ada sesuatu kehidupan yang lebih harus kita fokuskan atau kita prioritaskan, yang harus kita lebih pentingkan dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal, bukan sesuatu yang fana di dalam dunia ini. Bedakan mematikan dunia dan mati karena dunia. Ya, jadi mematikan dunia itu mematikan sesuatu yang kita anggap itu yang justru menghidupkan kita. Kalau mati karena dunia, beda lagi. Mati karena dunia itu sia-sia. Mati karena dunia yang sia-sia ini. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, poin 2, kalau kita pelajari firman Tuhan ini, bahwa ada ternyata hubungan atau keterkaitan antara ajakan kematian tadi, menyerahkan nyawa tadi, dengan pelayanan. Jadi di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, harus ada yang mati yang sebenarnya itu berkaitan dengan bagaimana kita melayani Tuhan. Mati yang seperti apa? Mari kita perhatikan teladan Yesus dalam Filipi 2 ayat 1. Saya akan bacakan secara berurut. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, kata Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Teladan yang pertama di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari keuntungan sendiri, yaitu mematikan keinginan kita, mematikan ambisi kita yang begitu egois, atau puji-pujian yang sia-sia, yaitu mematikan proud, kebanggaan kita, mematikan penilaian orang yang kita harapkan untuk memuji-muji kita, kata firman Tuhan, yang sekedar memberi kesan baik kepada orang lain supaya kita dipuji. Itu tidak boleh, harus kita matikan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, hendaklah kita mematikan keangkuhan kita mematikan kesombongan kita, dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Memang susah bagi saya dan saudara. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 4, teladan yang kedua, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau secara lebih skop kecil dalam pelayanan, Bapak Ibu,
jangan hanya kita pikirkan atau kita pentingkan pelayanan kita sendiri. Mari kita libatkan orang lain. Jangan mendominasi pelayanan. Pelayanan itu milik Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pakai sendiri pelayanan itu, karena pelayanan itu bukan milik kita. Nah Bapak Ibu, saya tadi lupa memberi judul, bahwa judul kita pada renungan firman adalah melepas hak. Jadi kita akan melepas hak kita seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, dengan kata lain, kalau belum ada yang mati dalam hidup saya dan saudara, kalau belum ada yang hilang, belum ada yang sakit, itu berarti belum melayani. Belum ada korban, waktu, tenaga, harta kita, bahkan mungkin pikiran kita, perasaan kita, yang ternyata pikiran dan perasaan itu juga Yesus korbankan dalam Dia menjalankan misi atau melayani Allah Bapaknya. Filipi 2 ayat 5, perhatikan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang sudah kita baca pada teladan pertama dan kedua itu. Itu Paulus sedang menyampaikan tentang Yesus. Perasaan dan pikiran apa yang selanjutnya? Di ayat 6, perhatikan Bapak Ibu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik untuk dipertahankan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba itu bicara melayani. Haleluya, puji Tuhan. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi erat sekali kaitannya. Mempertahankan milik itu bukan hakikat dari pelayanan. Jadi kalau saya dan saudara kehilangan harta, kalau saya dan saudara kehilangan orang yang terkasih, Bapak Ibu, bahkan kehilangan pelayanan, mungkin ada sesuatu yang terjadi, orang lain yang mengambil alih itu semua, belajar melepas hak. Harta itu cuma kepercayaan, pelayanan itu cuma kepercayaan. Mungkin itu adalah sebuah proses kehidupan saya dan saudara untuk mengalami hal itu. Bahkan orang-orang yang kita kasih itu cuma kepercayaan. Dan ada batas waktu Tuhan berikan kepercayaan kita kepada kita untuk mengasihi mereka. Karena mereka juga milik Allah sama seperti kita, bukan milik kita sendiri. Kadangkala kita merasa bahwa ketika kita ditinggalkan atau kita kehilangan orang yang kita kasihi, dunia kita selesai. Kita merasa kita mati di situ. Justru Tuhan mengajari saya dan saudara untuk melepaskan hak dalam kehendak Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang ketiga, kita akan bicara tentang melayani itu artinya memberi diri. Di dalam Roma 6 ayat 16a, Roma 6 ayat 16a, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri, dalam versi mudah dibaca, terjemahan yang lain ini berkata, memberikan dirimu untuk mematuhi seseorang. Bayangkan kita harus menghambakan diri kita kepada seseorang. Kamu sungguh-sungguh menjadi hambanya. Tetapi ketika kita menghambakan diri kita, memberi diri kita kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan,
kita harus sungguh-sungguh menjadi hambanya. Orang yang engkau taati itulah Tuhanmu. Makanya Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Jangan kemudian Bapak Ibu menjadi konsep yang eksklusif kepada pendeta-pendeta, kami hamba Tuhan. Tidak. Ayat ini dengan jelas berkata, ketika kita memberi diri, Tuhan akan memberikan kita upah. Dan saat kita memberi diri itu, Kristus Tuhan kita dan kita hamba Tuhan. Amin. Haleluya, kita semua hamba Tuhan. Kalau soal pendeta, gembala itu predikat, tetapi kita semua sama. Kita melayani Tuhan yang sama. Haleluya. Jadi jangan pentingkan dirimu sendiri. Jangan karena merasa pelayanan itu sekarang saya yang pegang, sehingga seolah-olah pelayanan itu ditujukan untuk menyenangkan hatimu. Tidak, Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar merangkul orang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Poin yang keempat, siapa yang melepaskan hak, dialah yang melayani, yang memberi diri dalam pelayanan. Dia adalah hamba Allah. Dan kata firman Tuhan tadi, dia ada upah. Upah apa Bapak Ibu? Ia dihormati oleh Bapa. Perhatikan, apa ganjaran bagi saya dan saudara yang bisa melepas hak kita? Filipi 2 ayat 9 kita lanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, masih berbicara tentang Yesus, huruf besar kata dia di situ, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebuah penghargaan, Yesus diangkat tinggi ketika dia mau melepaskan haknya. Mari kita bandingkan dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, siapa yang dimerdekakan dari dosa? Saya dan saudara, gembala di sini dan jemaat di sini. Orang Kristen kita semua. Dan setelah kamu, sekali lagi kata firman Tuhan, menjadi apa? Hamba Allah. Setelah kita melayani, setelah kita melepas hak, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Makanya di ayat awal tadi kita sudah sama-sama mau belajar tentang apa? Hidup itu bukan hidup yang sekarang. Hidup yang dikatakan dunia ini untuk dinikmati dengan segala kemewahannya, kesenangannya yang sia-sia. Tetapi yang kita harus fokuskan, yang harus kita prioritaskan adalah hidup yang kekal itu. Kalau kita percaya ada kehidupan yang kekal, maka kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun sakit, walaupun menderita, perasaan kita, pikiran kita terganggu, badan kita, fisik kita lemah, kebebasan kita mungkin terganggu, terikat dengan sebuah pelayanan, kepercayaan pelayanan, peribadatan. Tetapi itu adalah proses bagi saya dan saudara. Maukah engkau mematikan daging ini? Haleluya. Puji Tuhan. Karena ada kehidupan yang kekal. Lihat Yesus dalam Yesaya 52 ayat 13. Yesaya 52 ayat 13. Di situ dikatakan, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil
ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Haleluya. Tahukah saya dan saudara bahwa janji firman Tuhan ini berlaku juga bagi kita yang mau melepaskan hak. Amin. Kita akan ditinggikan, kita akan disanjung, dimuliakan Bapak Ibu. Secara dunia ini mungkin susah untuk hal tersebut, tetapi ketika kita memperoleh mahkota kehidupan kita, itulah yang harus menjadi tujuan saya dan saudara. Jadi kalau investasi, jangan terfokus, terikat dengan investasi dunia Bapak Ibu. Perhatikan investasi kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 5 saya akan bagikan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana firman Tuhan berkata, hendaklah pandangan kita tertuju, fokus kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ini bicara tentang perasaan, tentang gengsi. Hamba itu kayaknya, apalagi kalau orang Jawa, selalu di lantai. Tuannya duduk, dia di lantai. Jalannya aja juga ngesot Bapak Ibu. Mungkin itu gambaran saya dan saudara. Yang harusnya seperti begitu kita merendahkan diri kita. Selanjutnya, ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Dia melepaskan gengsi, perasaan gengsi ini. Ia hanya ingat kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Kita harusnya ingat akan upah kita besar di sorga. Amin. Ingat itu menjadi penghiburan. Di sini dikatakan menjadi kegembiraan bagi Yesus yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan takhta Allah dan memerintah bersama dengan Bapa di sorga. Dalam terjemahan lain, di sana tercatat versi mudah dibaca. Kita bisa lihat nanti kalau di elektronik ya, supaya kita semakin luas dalam pemahaman. Karena bahasa Indonesia juga terbatas ya. Ada sekarang edisi yang terbaru juga. Nah, versi mudah dibaca tercatat begini, marilah kita selalu mengikuti tadi teladan Yesus. Ia adalah pemimpin iman kita. Ia menyempurnakan iman kita. Ia telah menderita kematian di kayu salib. Tetapi ia menerima kehinaan salib itu seakan-akan bukan apa-apa. Jadi kalau kita tidak bisa merubah orang lain bertindak kepada kita, kita rubah cara kita bertindak atau menanggapi orang lain. Perasaan kita, pikiran kita yang kita rubah. Karena kita tidak bisa merubah orang lain terhadap kita. Amin. Haleluya. Jadi ini tentang apa Bapak Ibu? Mengabaikan semuanya itu seakan-akan bukan apa-apa. Tidak pengaruh kok orang bicara tentang apa tentang kita. Tidak pengaruh orang menilai kita seperti apa. Tetapi kalau kita benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak Allah yang menilai Tuhan. Amin. Jangan peduli dengan penilaian orang sekitar kita, tetapi peduli dengan penilaian orang. Tetapi peduli dengan penilaian Tuhan kepada kita. Jangan ketika kita melayani Tuhan hanya supaya dilihat gembala, supaya dilihat oleh orang lain, banyak sekali panggung pelayanan dia. Tetapi kita buat untuk Tuhan. Amin. Supaya dinilai Tuhan.
Jangan cari kepujian orang lain, cari puji-pujian yang datang dari Tuhan. Ada upah bagi saya dan saudara. Ia melakukannya karena sukacita. Tadi karena kegembiraan, ini karena sukacita yang disediakan baginya. Dan sekarang dia duduk di tempat yang paling terhormat di sorga. Engkau akan dihormati oleh Bapamu. Karena buat saya dan saudara, penghormatan itu ada juga bagi bagian kita. Yohanes 12:25, kita baca tadi, barang siapa mencintai nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Ia harus melepaskan hak. Dia harus menjadi hamba. Dia harus mati tadi. Dan di mana aku berada, perhatikan firman Tuhan. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati manusia. Bapa, dia akan dihormati Bapa. Jangan cari penghormatan manusia, karena itu semua datang penghormatan yang paling indah, paling memberi sukacita bagi saya dan saudara, dihormati Bapa. Makanya kita selalu bilang, bukan, pelayanan itu, melayani Tuhan itu adalah penghormatan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya dan saudara dipakai Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan itulah penghormatan dari Tuhan. Sebelah kanan itu bicara tentang apa? Memerintah, terhormat. Jadi kalau mau masuk di sorga Bapak Ibu, jangan cuma bilang begini, biar Jo kita tukang bel di sorga, yang penting masuk sorga. Nggak ada tukang bel di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, dan itu dalam otoritas Tuhan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama dengan Yesus. Makanya ayat firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 24 tadi, dia harus ditanam dan mati. Karena biji yang tidak ditanam, tidak mati, tidak mengalami proses kematian, tidak berada di posisi yang paling bawah, yang diinjak-injak orang, yang sepertinya tidak terhormat bagi dunia. Disitulah proses Tuhan bekerja untuk menumbuhkan. Amin. Biji tidak akan pernah bertumbuh dan menghasilkan pohon dan buah yang sedap dinikmati orang kalau tidak mati dulu, tidak ditanam dulu. Jadi mari saya dan saudara, firman Tuhan mengajak supaya kita menghasilkan banyak buah. Saya tadi hanya bicara tentang buah yang nanti kita akan terima di sorga. Tetapi banyak sekali kesaksian hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pun ketika mereka sudah meninggal. Ada nabi bahkan dia dari tulangnya bisa tumbuh, bisa menghidupkan orang. Ada yang tidak percaya atas pelayanannya, tetapi satu orang jiwa yang dia layani justru yang kemudian menjadi besar dan luar biasa. Dia tidak pernah sadar itu. Makanya kalau melayani Bapak Ibu, nggak usah dilihat yang apa yang ada di sekarang, ya. Karena pertumbuhan itu melalui proses, berbuah itu melalui proses. Mungkin kita tidak akan nikmati pada saat ini bagaimana kita melayani Tuhan, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi perhatian kita, perasaan, pikiran saya dan saudara, bahkan harta saya dan saudara. Kita mungkin belum melihat saat ini, tetapi anak cucu kita akan diberkati ke Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Belajar melepas hak, belajar memberi sesuatu yang sebenarnya milik kita, yang harusnya mampu kita pertahankan.
tetapi kita lebih merendahkan diri dan mengalah. Itu hakikat pelayanan, melepaskan hak yang adalah sesuatu milik kita yang sebenarnya kita mampu pertahankan. Karena supaya apa? Supaya kita semakin kecil, Yesus yang semakin besar. Kata Yohanes 3 ayat 30, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Biar kemuliaan Yesus yang nampak lewat kehidupan saya dan saudara. Dalam terjemahan lain, ia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Karakter Kristus semakin menguasai kehidupan saya dan saudara. Menjadi seperti Yesus. Teladan Yesus sudah kita dengarkan bersama. Nah, saya bawa dalam pengertian begini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak itu diartikan suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima dan melakukan sesuatu yang seharusnya diterima dan dilakukan, tetapi dia tidak menerima, dia tidak melakukan haknya, dia melepaskan haknya. Yang Tuhan ajarkan buat saya dan saudara melepaskan hak itu, di situ ada pengorbanan, ada yang harus mati. Melayani, menjadi hamba, bukan menjadi bos. Prinsip melayani itu tadi kita pelajari, harus memberi diri.